Hello everyone, welcome back to my Mystika Tarot channel. Apa kabar kalian? Saya doakan kalian semua selalu sehat, bahagia dalam cinta, dan berkelimpahan di dalam materi. Oke guys, thank you so much ya buat kalian yang sudah subscribe. Dan bagi yang belum, tolong di subscribe. Jangan lupa like, comment, and share. Thank you guys. Oke guys, seperti biasa kali ini juga saya akan general reading. General reading ini sifatnya umum, so akan menarik dan menyerap banyak energi orang. Energi bisa vice versa, terbolak-balik, timeless untuk waktunya, maju mundur. Mungkin ada yang sudah mengalami, ada yang sedang mengalami, bahkan ada yang baru akan mengalami di waktu yang akan datang. Oke guys, so jika kalian merasa resonate, berarti energi kalian ada tertarik dan terserap di sini. Dan jika kalian merasa energinya tidak tertarik dan terserap di sini, tolong jangan paksakan. Oke? Ambil yang resonate, yang sesuai dengan situasinya kalian. Oke guys. Dan bagi kalian yang mau personal reading, silahkan lihat kontaknya ada di description. Thank you. Untuk readingan kali ini saya akan readingkan dengan tema harapanmu dan harapannya. Apakah sama? Mari kita lihat sama-sama. Wow, sepertinya ini menarik ya buat kalian yang berada di relationship ya, sedang penjajakan ya. Dan ya, kita akan lihat sama-sama untuk melihat energi ya, harapan-harapannya dia dalam relationship, juga energi harapan-harapan kamu nih dalam relationship. Kira-kira sama nggak ya, seperti itu. Oke, saya akan dibreedingkan saya akan dibreedingkan untuk kalian. Oke, dan semoga ini adalah readingan yang betul-betul bisa membuat kalian bahagia ya, dan ya lebih memahami ya, lebih memahami pertumbuhan relationship-nya kalian. Oke. Oke guys, ini dia harapanmu dan harapannya. Apakah sama? Oke. Saya akan tarik energi untuk kalian, 3 card untuk energinya kalian. 3 kartu untuk energinya kalian. Wow, 3 of Pentacles. Aku lihat saat ini kalian sedang enjoy ya dengan circle pekerjaan ya. Kamu sangat menikmati kehidupan karir kamu dan ya, banyak berkah di dalam circle pekerjaan. Mungkin teman-teman yang baik ya, ada kenyamanan, ada merasa enjoy dengan kalian punya circle seperti itu ya, tempat pekerjaan. Oke. Wow, ini sampai 3, so saya tidak ambil, saya butuh 2 lagi untuk energinya kalian. Ayo, wait. Oke. 2 of Swords. Aku lihat di sini sebagian dari kalian sedang berada di situasi tidak berkomunikasi dengan si dia. Oke? Tuh, kamu fokus dengan pekerjaan, enjoy dengan kamu daily life ya, enjoy karir, dan nggak ada komunikasi dengan dia. Kebanyakan dari kalian, tidak semua ya, berarti masih ada mungkin yang komunikasi ada tetapi nggak lancar, ada yang mungkin komunikasi baik-baik saja. Dan di sini ada the Fool. Wow, it's not joking ya. Kalian mencoba untuk move on dan mencoba untuk melupakan masalah yang sedang kalian hadapi, dan kalian fokus dengan kehidupan pribadi kalian. It's good job, harus begitu guys ya. Saya akan shufflekan untuk energi si dia. Oke. Wow, ada 10 of Swords. I think dia betul-betul berada di kondisi yang lelah atau hurt pain, sakit hati kayaknya guys. Dianya yang sakit hati, kalau kaliannya mencoba move on ya. Oke, apa dia? Wow, betul-betul di kondisi broken heart ya, perlu untuk menyendiri ya, untuk merenung supaya bisa berpikir dengan jernih dan bijak. Dia seperti itu. Dan di sini ada
Seven of Pentacles, kalau aku lihat dia orangnya pekerja keras juga, untungnya di situ ya. Jadi ketika ada masalah, mungkin saat pulang kerja gitu, dia masih teringat kamu tuh suka merenung. Nah, untungnya dia itu orang pekerja keras, jadi tetap fokus dengan karir juga. Sama sih, kalian juga orangnya sangat enjoy dengan kehidupan kalian. Oke, itu kondisinya. Jadi memang ada something. Itu energi kalian dan energi dia. Oke guys, saya akan shufflekan 5 card untuk kondisi hubungan kalian saat ini. Baik guys, kita lihat sama-sama kondisinya kalian. Oke, 5 card untuk kondisinya kalian. Wah, 4 of. Oke, one more card. Seru nih kayaknya guys. Oke, thank you. Six of Pentacles. Oke. Paham? Di sini ada Ten of Pentacles. Kondisinya kalian betul-betul sedang sangat fokus dengan kesuksesan, sedang sangat fokus bagaimana meraih cuan ya, dengan bekerja. Kalian fokus dengan karir supaya berkat melimpah menghampiri kalian, seperti itu. Kalau aku lihat sebetulnya kalian orangnya dewasa sih ya, dewasa. Kamu sayang dia juga kok, dia juga sayang kamu tuh, karena ada di kondisi Nine of Wands. Ini passion ya, kalian memiliki gairah yang sama, memiliki passion, ada feeling romantic ya, karena on fire. Kondisinya ada di 9, oke? Dan di sini ya, tapi saat ini memang kalian sedang menunjukkan sama-sama ego, sama-sama ya mengikuti kata hati masing-masing. Kalau aku lihat seperti itu yang bikin kalian stuck, nggak ada komunikasi. Walaupun kalian saling sabar ya. Ini ya beberapa readingan sudah ya. Kalau aku lihat sih saat ini banyak loh diantara kalian yang sedang relationship tuh mengikuti apa kata sendiri gitu. Seringnya yang laki-laki ya betul-betul pakai logika, sangat pakai logika. Jadi apa yang dia mau ya dia lakukan, nggak peduli dengan si perempuan ya. Perempuan pakainya perasaan seperti itu. Tapi untungnya kalian itu smart dan stay cantik. Mungkin karena kalian sering melihat haus akan pencerahan ya, ngobrol dengan teman, melihat readingan tarot, atau enggak baca-baca artikel supaya kamu itu lebih open minded. Nah, bisa haus ilmu ya, harus guys. Ketika kamu berada di situasi hubungan relationship yang kamu belum tahu senjatanya, bagaimana kamu menghadapinya, kamu harus haus ilmu, mencari pencerahan, bergaul dengan orang yang bisa ngasih tahu kamu dengan baik dan bijak. Jangan sudahlah kamu bermasalah dalam relationship terus kalian bergaul dengan orang-orang yang suka ngomporin, wah kebakaran ya kan. Makanya ya take care, hati-hati ya. Walaupun feeling down apapun atau sebingung apapun, nggak tahu apa yang harus dilakukan, ya harus tetap selektif ya. Kalau nggak bisa punya sahabat baik ya ada family, bisa sharing, atau mungkin dengan tarot reader ya, bisa personal reading, nanti kamu bisa tahu solusinya, pasti dikasih tahu seperti itu ya. Kalau aku lihat sih ya untungnya kalian itu orangnya ingin tahu ya, haus akan ilmu, jadinya cara menghadapi karakter dia tahu ya caranya seperti itu. Setelah nggak ada komunikasi, perasaan cinta ini pindah ke dia, jadi dia yang merasa kok aku kehilangan ya, nggak ada komunikasi dengan dia, seperti itu guys. Aku lihatnya seperti itu ya, memang begitu, tarik ulur energi. Oke, itu kondisi ya. Saya akan shufflekan sebetulnya yang kalian hadapi ya, koneksi apakah ini ya, koneksi apakah yang sedang terjadi. Playfulness ya, to capture romance, allow you inner youthful spirit of one to shine. Oke. Ya, dalam hubungan relationship ya, supaya kalian betul-betul merasa ya harus total ya,
harus betul-betul, kalian memilih pasangan ya harus betul-betul selektif, totally. Jangan hanya coba-coba, nggak boleh. Intinya seperti itu. Tuh, ketika kalian sudah ingin menjalin hubungan dengan orang yang gila kerja, ya workaholic gitu ya, kalian ya harus tahu konsekuensinya. Pasti dia akan memprioritaskan pekerjaan, tapi nanti dari pekerjaannya dia bisa mengekspresikan cinta, mungkin bisa membelikan kamu hadiah, bisa memiliki masa depan yang cerah, seperti itu. Semua ada konsekuensinya guys. Tuh, you deserve love. Sebetulnya dia tahu kamu itu orang yang layak untuk mendapatkan cinta dan perhatian, ya kan. Kamu sudah berikan ke dia, seperti itu. Attraction. Tuh, ada feeling romantik antara kamu dan dia, tapi memang egonya aku lihat orangnya agak tinggi. Bisa ini soulmate kalian, atau memang kalian memang sama-sama masih childish ya kan, masih kekanak-kanakan. Dari sini ada make the effort. Kalau aku lihat ya harus ada effort dari dua-duanya ya, nggak hanya kamu aja ya, nggak hanya kamu aja, nggak hanya dia aja sih. Kalau effort itu harus dari dua-duanya, seperti itu. Tapi aku lihat di sini ya memang kalian sudah mendahului sih untuk sering mengalah dengan dia ya, walaupun pada akhirnya setelah nggak ada komunikasi dianya yang kehilangan ya kan. Nah, seperti itu. Saya akan shufflekan dulu untuk potensi dalam waktu dekat ya, potensi hubungan ini dalam waktu dekat. Wow, sih ada di Emperor. Kalau aku lihat ya dia pasti akan punya emotion power untuk membuktikan perasaannya ya. Jadi sabar. Six of Cups ya, karena kalian terkoneksi secara jiwa ya, dan ini juga sudah biasa bagi kamu dan dia, kadang on off seperti itu. Ada yang seperti itu, udah menjadi masa lalu balik lagi, seperti itu. Ini potensi kedepannya ya, saling mengingat dengan saling ingat memori indah ya, nggak bisa saling melupakan. Tuh, rindu, menahan rindu. Potensi ke depan masih ada rindu guys, on the way, coming your way. Dia betul-betul on the way, nggak tahan. Nanti dia nggak tahan menahan rindu sendiri, karena kamu stay cantik ya, kamu stay fokus dengan pekerjaan, enjoy dengan teman-teman, dan kamu melupakan masalah ya. Walaupun sama dia kamu tetap sayang. Move on itu bukan berarti move on melupakan dia, orang-orangnya sudah tutup buku, itu mungkin sudah break up ya. Move on itu melupakan masalahnya, tetapi kamu memenangkan orangnya, tetap kirim energi cinta seperti. Nah, itu pasti nanti akan ada rekonsiliasi guys. Oke, think one more. Wow, ada harapan ya, dalam waktu dekat dia betul-betul datang untuk kamu. Keren. Saya akan shufflekan dari Oracle ya, bagaimana kalian harus menghadapi si dia dan situasi ini. Oke. To play, have fun ya, celebrate, don't be so serious ya, bawa relax. Kamu sudah di jalan yang benar, bawa relax, enjoy dengan kehidupan, karir kamu. Tuh, Star Mother ya, tetap stay dewasa, menyayangi diri sendiri, ngemong diri, seperti itu. Mirror, tuh, sebetulnya apa yang kamu lihat dalam pasangan kamu, mungkin dia terlalu stubborn, itu juga bisa juga pancaran dari energi kamu, seperti itu. Sisterhood of the Rose, beauty and devotion, prestige, mystic, teacher. Kalau aku lihat sih, be mysterious. Stay cantik ya, pokoknya kalian harus gak hanya glowing mukanya, gak hanya bersinar mukanya atau penampilannya, tetapi harus bersinar dari dalam hati kamu, seperti itu. Karena ya pelet yang paling manjur itu kebaikan hati guys. Orang yang baik hati itu mukanya terpancar aura, itu paten ya. Bukan kita pergi ke orang pinter, dukun atau paranormal supaya dia balik. Itu namanya ada unsur ego ya, karena ya memaksa suatu keadaan itu ada unsur egonya, memaksa alam semesta bekerja
Makanya tarot reader itu kan spiritual. Kalau kalian baca energi, pasti saya kasih tahu bagaimana kalian menghandle secara naturally, by your energy lagi. Itu paten ilmunya. Walaupun mungkin kalian nanti suatu saat sudah hidup bahagia dengan pacar kamu atau suami kamu, sudah sangat bahagia ke depan, sudah nggak terkoneksi dengan saya, kamu sudah punya ilmunya. Nah, yang sering kali saya ajarkan untuk kalian yang personal reading, pasti solusi dan saya doing by naturally, karena spiritualis itu kita doing naturally, nggak paksa-paksa alam semesta untuk mendatangkan dia untuk mencintai kamu lebih. Itu kalau kita energinya dipaksa ke kamu, nanti tahu-tahu ya cepat bosan, cepat berantem lagi. Tapi kalau kamu doing dari energi kamu, bagaimana kamu menghandle relationship bersama dia, kamu mempercantik diri dari inner kamu, karakter kamu dirubah, itu men-trigger dia, ya. Dan itu alam semesta, Tuhan itu sangat suka dengan cara metode itu, ya. Jadi kita percaya dengan Tuhan alam semesta 100%. Tetapi kita lakukan bagian usaha kita, ada doa dan ada usaha di situ, guys. Ya. Jadi kalau kalian suka ke tarot reader yang sering personal reading, ya saya yakin sih kalau betul-betul tarot readernya spiritualis, ya bukan paranormal, pasti akan ngasih tahu solusi yang terbaik secara naturally. Biarkan Tuhan alam semesta yang menentukan takdir, tetapi kita kawal klien kita supaya dengan mengontrol energi melakukan yang terbaik. Banyak kok yang berhasil, ya. Kalian pasti happy karena memang apa? Karena kualitas hati itu tergantung dari masing-masing kalian. Ada yang dikasih tahu ya masih ngeyel, ya saya nggak menyalahkan karena elemen orang berbeda-beda, ya kan. Mungkin kalau saya kasih tahu menyepelekan misalnya apa yang saya sampaikan, ya nggak apa-apa, karena mungkin vibrasi dia dengan saya berbeda. Tapi kalau ada klien yang saya kasih tahu, wah dia langsung masuk. Dari konsultasi itu bukan momen biasa, guys. Kalau saya sebagai tarot reader, kalian masuk, ya. Prosedur dalam mustika tarot, kalau yang sudah pernah personal reading pasti tahu, ya. Prosedurnya udah ikutin. Kita kan konsultasi. Nah, di situ saya sudah dari konsultasi itu, cara kamu respon dengan saya punya solusi, cara itu saya sudah bisa tahu siapa kamu. Seperti itu, ya. Karena saya ada background juga, ya, psikologi. Jadinya spiritual mix psikologi itu, ya, passion. Kita bekerja dengan passion gitu, bukan kita ngomong. Karena spiritualis itu bukan ngomong aja, bukan ilmu doktrin, ilmu buku, bukan, tapi kita mengalaminya, ya, melalui journey bagaimana kita perjalanan kita. Nah, dari perjalanan kita spiritual dari kecil, nah kita apply-kan cara kita menghandle klien dalam hal karir, dalam bisnis, dalam menghadapi karakter pasangan, dalam bagaimana membuat hubungan relationship harmonis. Nah, di situ udah terlatih by alam semesta kalau spiritual. Jadi solusinya slow but sure. Kebanyakan klien saya pasti paham, banyak yang sukses, ya. Jadi saya nggak nyuruh kalian percaya ke saya, tapi tolong dengarkan saya ketika kalian personal reading dengan saya punya solusi, dengarkan, ikuti, karena saya baca energinya kamu, ya. Jadi percayanya ya dengan Tuhan dan alam semesta, ya kan. Kita nggak punya apa-apa di dunia ini, cuma punya waktu dan talenta juga diberikan dari Tuhan supaya menolong orang, ya. Kalau spiritual itu bagaimana kita menolong orang, itu loh kuncinya ada di kamu. Begini, you doing begini. Nah, itu kan ilmu forever kamu bisa menggunakan. Mungkin kamu sudah kakek-kakek, nenek-nenek masih ingat, saya punya cakap, saya punya ilmu yang saya bagikan, walaupun mungkin dari simple thing satu. Intinya seperti itu. Makanya kadang, nah nih, kalau lagi reading ngoceh saya ikutin aja, karena pasti ada yang perlu kalian dengar. Walaupun mungkin saya ngoceh udah berapa poin, ya, dari reading sampai terakhir, misalnya berpoin-poin 50-100 poin, ada yang nyantol di kalian satu, tapi itu yang kalian butuhkan, percayalah.
Nanti kalau kamu menghadapi masalah, oh iya teringat tuh ya, kakak Mustika atau bunda Mustika tuh teringat, saya ingat dia kata begini. Nah, itu energi bekerja. Itulah gunanya kita, ya kan? Jadi ya kalau aku lihat ya, kita perempuan harus dituntut lebih dewasa, bisa menjadi ibu bagi diri sendiri, menjadi sister bagi diri sendiri. Syukur bisa mengayomi pasangan, anak, keluarga, seperti itu, teman, ya, soul family, ya. Di sini call in your tribe, you don't have to do it alone. Ya, kalau kalian, nah itu dia, kalau nggak bisa memiliki, tidak semua orang hidup itu bisa memiliki sahabat baik. Jangan menuntut diri. Misalnya ada orang bersahabat, kok dia sahabat like saudara, kok saya nggak ada dalam hidup saya, nggak usah ngiri, ya. Bersyukur saja, mungkin kalian harus terkoneksinya dengan family. Jadikan ibu kamu adalah sahabat, sister, ya, kakak perempuan atau adik perempuan sahabat, bisa ngobrol seperti itu. Atau suami kita, atau pasangan kita, atau pacar kita, itu juga sahabat kita, ya. Seperti itu. Kalau sama sekali nggak ada, ya bolehlah ke kakak ya, Kak Mustika gitu, bisa jadi sahabat juga loh kita. Oke guys, nggak harus sih, nggak, terkadang ya banyak my clients yang banyak ini, nggak cuma ratusan ya, lebih, yang ketika konsultasi itu nggak hanya saat masuk ingin personal reading, kalian boleh kok sharing kesaksian, mungkin cowok kalian sudah sampai mana perkembangannya, ya. Tapi ya harus sabar ya, karena queuing ya, antri, intinya seperti itu. Pasti saya jawab, asal kamu tahu bagaimana saya menghandlekan energi kamu, saya kawal perkembangan energi kamu. Nah, kalau sudah sukses, kamu bahagia, aku ikut bahagia. Intinya seperti itu guys, ya. Jadi tetap semangat ya. Kalau kalian mungkin ketaruh tidur, kok sudah ketaruh tidur, berapa orang taruh tidur kok begini terus, ya. Sebetulnya sih gampang aja guys. Akar dari masalah atau kunci untuk menemukan jawaban setiap masalah relationship itu ada di diri kita sendiri, kuncinya. Makanya saya punya energi itu healer, terus motivator ya, motivasi. Saya punya energi bisa motivasi, dan saya bisa juga mengayomi, mengawal kamu. Jadi saya tahu ketika, oh ini energinya kalian sudah sampai sini ya. Jadi saya tahu itu loh, kuncinya ada di kamu. Begini caranya. Saya lihat dulu ya dari background kalian, mungkin dari religi sudah pasti. Ya bukan berarti saya pilah-pilah, tidak. Tapi kan nggak mungkin dong kalau klien Muslim saya kasih tahu tipsnya cara kamu berdoa secara Buddhis atau secara Kristen, kan enggak, ya kan? Karena background saya itu kan 3 agama, jadi saya connect ke semuanya. Energi saya memang begitu, seperti itu. Jadi pasti kalau Kristen ya saya kasih tahu caranya bagaimana misbah ya masuk ketika kalian terkoneksi, atau harapan-harapan kamu mungkin ada perlu doing law of attraction, atau nah cara kamu menghandle itu setiap klien kan beda-beda ya, dari background mungkin religinya kamu apa, terus lihat jenis perkembangan relationshipnya kamu, dan karakter dari pasangan, dan juga karakter kamu. Saya pasti kawal seperti itu ya. Jadi kalau kamu buat kamu nih yang sudah lelah ya, misalnya kok saya sudah reading kemana-mana ya, lebih mungkin dari tiga tarot reader, ya nggak apa-apa, namanya cek energi ya kan, boleh-boleh aja, sah-sah aja ya kan. Itu tergantung pilihan kamu, nggak apa-apa, tarot reader yang mana aja boleh, sama aja ya. Itu energi kamu yang akan memilihkan sendiri. Kalau kamu masuknya ke Mustika Tarot, berarti kebanyakan memang kita satu vibrasi, satu pemikir, maksudnya seperti ya satu karakter energi, satu vibrasi gitu. Ya guys. Dan kalau memang nggak begitu ngam dengan energi saya, boleh ke yang lain, kan karakter energi itu beda-beda. Oke guys, jadi seringkali saya dalam relationship
dalam menangani klien yang sedang dalam relationship. Dia mungkin sudah lelah ya, kamunya sudah lelah. Saya tengok dari cara kamu berkonsultasi misalnya ya guys, saya bisa lihat oh lelahnya dia itu di mana. Oh nah ini dia, karena kamu sebetulnya hanya butuh satu, kendalikan diri. Intinya seperti itu ya. Ketika kamu oh saya sudah taruh trader banyak, sudah habis berapa, sudah ini, terus sebetulnya satu taruh trader juga udah cukup kan percayanya dengan Tuhan dan alam semesta. Taruh trader itu pasti akan kasih tahu bagaimana kamu doing solusi ya, solusinya ini gimana dong ya kan. Nah, seperti itu. Kalau kadang saya sedih kok segitu feeling down-nya ya. Ada klien yang mungkin segitu feeling down-nya, kalian mungkin sudah kemana-mana tapi nggak ketemu jawaban yang peaceful atau mengubah kondisi relationship. Nah di sini perlu kamu pelajari diri sendiri ya. Ketika kalian sudah semacam itu, kalian nggak salah, bukan berarti kamu itu berarti kurang percaya diri atau bukan, karena terkadang transferan energi dari pasangan kamu itu berpengaruh pada mood ya. Kadang-kadang mood kamu itu naik turun, emotion itu transferan lagi tarik ulur energinya. Jadi caranya kamu harus misalnya kan saya kasih tahu, bisa ya berdoa, bisa dengan meditasi, terus koneksi dengan alam semesta, sibukkan diri dengan hal positif dan lebih self love. Nah itu biasanya mustika tarot pasti itu basicnya saya kasih tahu ya kan. Nah seperti itu. Sebetulnya kunci jawaban dari setiap masalah relationship itu ada pada energi kamu. Itu aja ya. Pasti kalau kamu bisa mengontrol diri, apalagi mengontrol energi pasangan melalui energi kamu, good, bagus. Nggak usah ya, itu peletnya itu begitu. Peletnya itu kamu hidup fokus self love, lebih cantik dari hati, lebih cantik secara fisik ya, otomatis dia ke-trigger penasaran ya. Be misterius. Kamu sudah cantik, sudah bertumbuh di dalam kepribadian, otomatis dia akan termagnet ke kamu. Nah itu seperti itu, sesimpel itu. Tapi praktekkan dulu ya kan. Jangan langsung mau matangnya aja. Misalnya wah boleh nggak kasih pergi ke taruh tidur, boleh nggak supaya suami saya atau cowok saya itu balik ya kan, seperti itu. Cepat menghubungi saya deh gitu. Dia itu orangnya stubborn lah, keras kepala, terus maunya menang sendiri, terus jahat lagi dia. Aku lihat kalau kalian sudah dari konsultasi aja begitu, ya pantas dia nggak mendekat ke kalian. Karena pikiran kamu, ucapan kamu aja masih begaduh sama dia, ya kan? Bener nggak? Pakai perasaan guys, dengan alam semesta, dengan maksud Tuhan. Jangan hanya pakai perasaan dengan dia jadi buta nanti, yang hal-hal yang lain gak kelihat. Seperti itu. Ketika kalian misalnya konsultasi dengan orang pintar atau paranormal, saya mau suami saya balik lagi, dia misalnya ada orang ketiga tuh, pelakor, pokoknya dia ada pelakor, saya mau kesini, dia itu nggak tahu diri, laki-laki nggak tahu diri misalnya gitu ya kan. Ya pastinya kalau menurut saya seorang spiritualis, ya pantas aja dia punya pasangan loncat ya kan. Dia cakapnya begitu, jelek-jelekin orang ya kan. Seharusnya ya ketahuan sih, energi itu nggak bisa bohong guys. Nggak bisa dibuat-buat juga ya kan. Kalau kalian punya masalah terus kalian cara mengadu atau cara itu tuh masih menyalahkan aja pasangan, itu masih lama guys. Percayalah, semakin kalian ngeyel bahwa yang salah itu dia, ninggalin aku, terus sudah manfaatin duit aku lagi untuk main dengan perempuan lain, seperti itu misalnya. Aduh ini kapan selesainya? Kalau aku lihat sih, ini yang perlu digarap adalah klien saya. Kalau menurut saya seperti itu ya. Jadi kita kasih tahu. Saya juga bahasanya
bijaksana. Ya, karena saya tahu setiap orang itu memiliki hati baik, guys. Di lubuk setiap manusia itu ada kebaikan, ada roh Tuhan yang bertahta di situ. Jadi saya tidak melihat, walaupun mungkin dia lagi kalut, ya pantas saja mungkin karena circle-nya dia selalu dengan orang yang seperti lion and tiger siap menerkamnya. Misalnya dia curhat dengan keluarganya, nanti keluarganya makanya dengerin gitu kan, nggak nyambung. Orang lagi galau dimarahin, ya dia tambah ada toksik di hati. Kok nggak pengertian banget sih keluargaku. Nah bisa seperti itu. Kalau nggak curhat ke temen, cowok aku lagi gini-gini, ya kan, terus dia sebarin gosip, ya kan bikin kamu gak nyaman. Nah biasanya kebanyakan orang yang bisa melihat hanya pasangan kalian yang salah dan kalian gak bisa masuk ke dalam diri sendiri, itu karena kalian kurang dukungan. Makanya terkadang bagaimana saya menghandle klien itu, saya selamatkan klien saya dulu, ya apapun situasinya saya akan bantu, ya sekalipun mungkin pandangan kalian terhadap pasangan ya kurang betul intinya, tapi saya berani untuk mendukung kalian supaya kalian punya mindset positif, supaya kalian termotivasi, supaya kalian itu merasa tersupport, confident dari dalam diri kalian sendiri. Karena setiap perempuan itu cantik, setiap perempuan itu baik. Kalau mau tahu, yang terkadang gesekan-gesekan kehidupan itu yang membuat kalian terkadang merasa ada akar pahit di dalam hati. Nah itu toksik itu ya. Nanti kalian hubungan dengan dia, ya pak suami sekarang misalnya dia selingkuh, terus kalian menyimpan akar pahit itu. Nah nanti ketemunya laki-laki seperti itu lagi, guys, kalau kalian belum healing. Makanya healing, selamatkan diri. Nah saya cara menangani klien itu begitu, selamatkan diri. Sekalipun mungkin kalian tahu secara manusiawinya memanglah suami saya jahat, saya juga bisa maklum, mungkin memang iya suaminya atau pacarnya memang keterlaluan. Tetapi saya selalu ajarkan klien saya, selalu bilang stay positif. Karena apa, guys? One thing perlu kalian tahu, ketika ya if you can stay positive, ya dengerin, if you can stay positive in negative situation, you are win. Ya, tahu maksudnya ya? Jika kamu stay berpikir positif ya, walaupun keadaannya sudah hancur, sudah sangat negatif, toksik, nah, tapi kamu tetap stay positif, kamu itu sudah menang. Memenangkan diri sendiri, memagari diri sendiri dari serangan-serangan toksik-toksik yang di luar sana. Kamu itu udah cantik seperti diamond, semakin digesek kanan kiri depan atas bawah semakin shining ya. Seperti itu, guys. Harus dong, perempuan harus bertumbuh dalam kecantikan hati, itu sangat penting ya. Walaupun cantik fisik ya, kita perlu juga untuk seimbang. Oke, guys, di sini don't dim to fit in. Who are you dimming your light in order to fit in? Ya pokoknya fokus dengan apa yang membuat kamu itu shining like up, seperti itu. Oke, guys, saya akan shufflekan untuk harapannya sebetulnya ya. Wow, saya banyak ngoceh. Saya harap kalian memetik ya, walaupun gak banyak, satu poin yang bisa kamu ingat. Kalau kamu lagi feeling down, kamu boleh ingat kata-kata saya. Oke, guys, love you guys. Saya akan shufflekan. Ini ambisinya dia. Kamu sangat berambisi untuk hubungan ini ya. Harapan, memiliki ambisi ya untuk, tapi kamu ada strategi juga kalau aku lihat, guys. Tuh, ambisinya sangat kuat. Kamu menginginkan dia menjadi pasangan hidup. Oke, guys. Oke, thank you. Tuh, selamanya, nggak bercanda. Itu harapan kamu ya. Kamu serius dengan si dia.
Saya akan shufflekan 3 kartu untuk harapannya si dia. 3 card please untuk harapan si dia. Oke, thank you. 5 of Swords. Wah, dia galau. Harapannya dia masih bingung, masih galau. Eight of Cups. Dia meninggalkan hubungan. Ya, dia walk away, galau dan walk away. Oke, one more card. Saya akan ambilkan one more card. 7 of Wands. Bertahan juga. Oh, aku tahu. I know. Harapannya dia ya bertahan juga sih. Kalau kamu jadi beda energi kan. Beda vibrasi kalau saya lihat. Kamu 12, dia 11. Di sini ada Ace of Pentacles. Kalau aku lihat sebetulnya kalian sama-sama merasa beruntung ya. Hanya kamu lebih dewasa dari dia. Jadi kamu perlu tahu guys. Jadi itulah gunanya perempuan terkadang harus dituntut untuk mengayomi. Nah, ini energinya. Kalian itu sudah mateng ya dalam kedewasaan. Terus kalian menginginkan hubungan serius. Ya walaupun nggak ada komunikasi dengan dia, tapi kamu sangat menginginkan untuk hubungan ini tetap lanjut. Dan dianya tetap, ya memang dia pekerja keras, tetapi kadang kalau agak mengingat mungkin kamu agak punya tuntutan dengan dia atau harapan, itu hal wajar. Perempuan yang mau diperhatikan ya kan. Nah, dia agak galau, jadi dia orangnya nggak mau diganggu sangat seperti itu. Jadi dia maunya simple seperti itu. Bisa untuk buktikan cinta sekarang, nikah ya nikah sekarang gitu. Jadi nggak mau bertele-tele. Itu model dia. Kalau kamu kan ya berproses dulu seperti itu, mateng kamu energinya. Dan dia tapi dalam perasaan tuh dia bertahan walaupun galau ya, terkadang konflik batin. Kayaknya dia nyebelin deh gitu. Dia suka berpikir gitu kalau lagi merenung ya, karena dia konflik batin. Sebetulnya dia baik gak sih untuk dijadikan pasangan hidup? Nah, ada meragu ya kan, ada meragu. Tapi ya dia sudah walk away ya, gak meninggalkan komunikasi. Tetapi perasaannya itu gak bisa ya, energi cannot lie sih ya guys. Jadi perasaannya itu tahu bahwa kamu itu yang terbaik seperti itu. Jadi kalau aku lihat harapannya kamu, memang kamu sudah sangat mantap dengan dia. Dan harapannya dia ya, dia hanya mengikuti proses yang dia sendiri masih kadang-kadang kehilangan kendalinya dia. Jadi tolong guys, tolong ya guys. Ini nggak bercanda. Memang ya kamu tuh lebih strong guys, ada the strength ya, cara energi kamu tuh lebih steady ya, kayak udah dewasa, udah siap dalam relationship, hanya mengimbangi dia. Dan dianya kadang-kadang masih galau, masih nggak tahu apa yang dia rasa, atau nggak bisa mengendalikan dirinya. Yang dia tahu hanya ya, tapi aku sayang loh sama dia gitu, bertahan dalam perasaan. Jadi dia hanya mengikuti proses. Ya memang aku lihat dari hubungan kamu dan dia, memang kamu yang akan lebih mengemong dia nantinya guys. Unik ini. Dan ya harapannya sebetulnya tujuannya sama, hanya kamu kan sudah mantap di dalam prinsip, di dalam kedewasaan. Kalau dia kan sambil berjalan, sambil mempelajari, tapi kadang-kadang sering lupa dirinya. Nah, itu energi dia seperti itu guys. Jadi harapannya sama juga sih guys. Dia masih berharap untuk bertahan dalam hubungan, karena ya saya yakin sih itu triggeran dari energi kalian. Kalian kan cantik energinya tuh. I love you, kamu sangat mencintainya walaupun kamu tahu kekurangannya guys. I feel you leaving me behind, tapi kamu merasakan dia sudah meninggalkan komunikasi ya kan. Tuh, we will be together. Tuh, energi keyakinan dari kamu. Coba dia punya energi. Sometimes ya, tuh, gak bisa ngelupain kamu. Malam-malam suka terkoneksi. Tuh, dia tahu dia gak selalu ada untuk kamu. I wish things could be different. Tuh, masih keder, bingung gitu cara menghadapi relationship ya. Aku lihat lebih dewasa kamunya. You don't know how hard it was to let you go. Oke, jadi ya
kamu yang memiliki perasaan ini. Kamu bilang ke dia kalau bagaimana melepaskan, kamu pergi merelakan dia untuk break up ya, untuk dia nggak komunikasi, kamu tuh santai-santai aja, fokus dengan diri sendiri, karena kamu tahu pasti nanti dia akan balik lagi ke kamu. Ada yang seperti itu, karena untuk menjadi magnet energi kamu itu sudah sangat kuat. Nah, jadi kamu sangat confident. Wow, it's so beautiful guys, kamu luar biasa, kamu cantik, kamu unik, dan ya bertumbuh, kamu shining guys. Oke, so untuk zodiak saya akan readingkan ada dari elemen air Cancer, Scorpio, Pisces, ada dari elemen udara Gemini, Libra, Aquarius, elemen tanah Virgo, Capricorn, Taurus, dan elemen api Aries, Leo, Sagittarius. Untuk zodiak paling strong ada Virgo, ada Aquarius, ada Aries, juga ada Cancer dan Leo. Wow, 5 zodiak paling strong untuk readingan kali ini. Saya harap kalian happy dan tetap semangat ya. Pokoknya energi Tuhan yang Maha Kuasa dan energi Tuhan alam semesta itu slow tapi pasti dan paten. Nah, jadi jangan memaksa alam semesta atau merasa mengeluh terus untuk proses yang cepat ya. Enjoy prosesnya, lakukan bagian kita, pasti kita akan sampai pada tempatnya. So sweet, alam semesta dan Tuhan itu sangat so sweet guys. Oke, wow, be happy ya guys. And ya, saya mau ngucapin thank you so much buat kalian yang sudah selalu setia menonton dan meluangkan waktu untuk melihat reading, mengikuti readingan saya. Saya harap ada yang bermanfaat untuk kalian ya, dan mohon maaf jika ada kekurangan di dalam penyampaian, dan jangan lupa ekspresikan cinta di dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun situasi dan kondisi hidup kita guys. Okay, see you on my next reading. Have a nice day and God bless you always.